Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah, bunda, dan semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bunda, tidak semua hal yang diminta anak harus dikabulkan. Berikut 14 dampak jangka pendek dan jangka panjang mengabulkan keinginan anak. Sebagai orang tua, kita tergerak oleh naluri untuk mencintai, memelihara, dan menyediakan apa yang anak-anak inginkan. Intinya, kita ingin membahagiakan mereka dan tentunya membuat kita disayangi oleh mereka. Terkadang, kita tidak sadar bahwa setiap kali kita mengabulkan semua permintaan anak, kita telah mengganggu perkembangan emosional mereka. Secara tidak sadar, kita juga menjadi penyebab beberapa hal di bawah ini, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Efek jangka pendek, efek ini akan dialami anak pada masa kecil dan pertumbuhannya. Jika kebiasaan memanjakan ini diteruskan, maka efek jangka pendek ini akan menjadi efek jangka panjang. Pertama, anak menjadi lebih sering tantrum. Tanda paling pasti dari anak manja adalah seringnya menunjukkan amarah secara berlebihan, baik di tempat umum apalagi di rumah. Kedua, tidak merasa puas dengan yang dimiliki. Seringkali anak-anak yang dituruti semua keinginannya tidak bisa mengungkapkan kepuasan dengan apa yang mereka miliki. Jika mereka melihat seseorang dengan sesuatu yang lain, mereka akan menginginkan hal itu meskipun tidak memerlukannya. Ketiga, tidak mau membantu. Anak yang dimanjakan cenderung tidak peka dan menolak untuk membantu orang lain. Ketika ia melihat orang lain membersihkan rumah dan meminta tolong untuk dibantu, ia akan menggeleng dan pergi tanpa merasa bersalah. Jika tidak dibiasakan dengan tugas-tugas kecil seperti membereskan mainan sendiri atau menyimpan sepatu di rak, kebiasaan ini akan terbawa hingga besar nanti. Keempat, mencoba untuk membuat orang dewasa menurutinya. Seringkali anak-anak seperti ini tidak mau mendengarkan teman-teman mereka dan orang dewasa. Ia hanya ingin dan mengharap untuk didengar setiap saat. Kelima, akan memanfaatkan rasa malu Anda di tempat umum. Anak-anak belajar bahwa orang tua akan menuruti keinginannya jika ia merengek di depan umum. Ia akan menggunakannya setiap kali ada yang diinginkan. Keenam, sulit untuk berbagi. Berbagi adalah konsep yang harus dikuasai anak-anak usia 4 tahun. Namun, jika dimanjakan, anak seperti ini sulit untuk dilatih bersedia untuk berbagi mainan, makanan ringan, dan lain-lain dengan teman-teman dan saudara. Ketujuh, tidak mau menurut. Orang tua yang terbiasa memanjakan anak seiring waktu akan kehilangan otoritasnya dan tidak akan didengarkan oleh anak. Malah, merekalah yang harus mengemis agar anak mengikuti keinginannya. Kedelapan, mengabaikan orang tua. Tidak ada anak yang suka mendengar kata tidak, terutama anak yang selalu dikabulkan permintaannya. Karena itu, mereka akan mengabaikan orang tua ketika tidak mendapatkan keinginannya. Kesembilan, sulit bermain mandiri. Pada usia 4 tahun seorang anak seharusnya dapat bermain sendiri untuk waktu yang lama. Namun, anak-anak seperti ini sulit untuk melakukannya karena mereka sangat menyukai perhatian. Kesepuluh, hanya bisa disuap untuk mengikuti perintah orang tua. Untuk setiap hal yang mereka lakukan, mereka tidak akan memulainya kecuali disuap dengan uang, mainan, kudapan, atau sejenisnya untuk memastikan mereka melakukan tugas-tugas rutin. Efek jangka panjang, orang tua yang menganggap kasih sayang itu dapat dibeli dengan barang atau uang dapat mengalami efek berikut di masa depan. Pertama, ketergantungan. Anak manja bisa menjadi terlalu bergantung pada orang tua mereka karena kesulitan membuat bahagia diri mereka sebagai orang dewasa. Sebuah studi yang menunjukkan bahwa anak-anak mandiri lebih bahagia di masa depan daripada anak yang dimanja.
Kedua, ketidakbertanggungjawaban. Ketika anak Anda manja, anak-anak ini tidak terlihat termotivasi dan terkadang bisa digambarkan sebagai orang yang malas atau pemarah. Selain itu, mereka juga kurang dewasa dan terlihat emosional. Ketiga, mudah membangkang. Membangkang merupakan ciri khas dari anak yang sering dikabulkan keinginannya. Mereka akan merengek, mengemis, mengabaikan, atau memanipulasi dengan cara mereka. Seringkali anak-anak manja tidak bisa mengekspresikan diri dengan cara lain kecuali melalui perilaku negatif mereka. Pemberontakan dapat menjadi respon alami pada anak-anak ini. Keempat, tidak terampil berhubungan dengan orang lain. Anak-anak seperti ini belum mengetahui bahwa hubungan antar manusia itu melibatkan hubungan memberi dan menerima. Anak-anak ini juga kesulitan membuat dan menjaga persahabatan bermakna. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak manja bisa peka terhadap kebutuhan orang lain, namun cenderung mudah marah dan sulit menunda kepuasan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.